Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh ya. Wa an Abi Abdurrahman, dan diceritakan dari Pak Abdurrahman, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nama Abi Sufyan itu asli namanya Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhuma. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tadinya Abu Sufyan itu tokoh kafir Quraisy, masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ya, tadinya orang yang sangat memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, tapi akhirnya menjadi sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berkuasa membolak-balikan hati itu Allah. Ya. Yang berkuasa membolak-balikan hati itu Allah. Ada yang tadinya musuh jadi sahabat, sahabat jadi musuh. Ada saudara rasa orang, ada orang rasa saudara. Ada orang lain malah kayak saudara, saudara malah kayak orang lain. Tapi yang membolak-balikan hati itu ya Allah. Allah yang berkuasa membolak-balikan hati. Makanya Nabi diingatkan oleh Allah terkait dengan, andaikan engkau wahai Nabi menginfakkan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa menyatukan hati mereka.
Karena yang berkuasa menyatukan hati itu hanya Allah. Karena ada orang yang mengatakan yang bisa membuat kita bersatu itu adalah ekonomi. Bukan. Tapi Allah. Bukan berarti ekonomi nggak penting. Ekonomi ya penting. Tapi bukan itu yang menyatukan. Yang menyatukan adalah Allah. Kalau memang harta menyatukan, mestinya orang kaya nggak ada yang berantem. Tapi malah kadang yang kaya malah berantem, malah cakar-cakaran, malah rebutan. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, bukan berarti ekonomi nggak penting, ekonomi ya penting, tapi tetap yang harus dijaga adalah hubungan baik dengan Allah, karena yang berkuasa membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Nah, makanya dalam Islam itu ya benci sekedarnya saja, sebagaimana mencintai juga sekedarnya saja. Kalau bahasanya para ulama, habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhaka yawmamma. Baghidhaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi sesuatu dia jadi seterumu, jadi musuh. Bencilah musuhmu sekedarnya saja, karena suatu saat nanti bisa jadi dia jadi kekasih. Orang Jawa itu punya unen-unen itu geding nyanding, geding nyanding. Kalau benci nanti malah disandingkan. Saya punya kakak kelas hampir tiap hari berantem di sekolah. Sekarang jadi istrinya. Kakak kelas saya berantem itu di sekolah, tidak ada akur-akurnya. Begitu lulus tidak lama jadi suami istri. Iya. Terus di Jawa Tengah itu ada seorang kiai benci banget sama Muhammadiyah. Sekarang masjid, rumahnya jadi masjidnya Muhammadiyah. Semacam-macam. Nah, hati-hati ya, supaya jangan terlalu benci, biasa-biasa aja lah. Qala berkata siapa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? La tulhifu fil mas'alati. Fa wallahi la yas'aluni ahadun minni syai'an fatukhrija lahu mas'alatahu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubaraka lahu fi ma'ataituhu, rawahu Muslim. Janganlah kalian mendesak dalam meminta-minta. Kemarin kalau kita baca di Al-Baqarah ayat 273, ciri orang miskin yang baik itu diantaranya adalah mereka tidak mau meminta, kalaupun meminta mereka tidak memaksa. Maka kalau ada orang yang minta maksa, itu berarti sudah menyalahi aturan dalam Quran dan hadis ini. Pernah viral di media sosial itu, ibu-ibu mintanya maksa itu ya. Kalau nggak dikasih dimaki-maki itu orang. Ini udah nggak benar ini. Tapi kita jangan sampai terpancing untuk memaki juga, karena wa ammasaila fala tanhar. Nah, yang betul adalah laporkan kepada yang punya wilayah, yang berwenang. Ini ada orang yang suka minta-minta maksa nih Pak, tolong ini ditertibkan. Nah, kita nggak usah. Yang saya lihat di media sosial itu diladeni, itu ibu yang mintanya maksa itu diladeni, akhirnya berantem, viral di media sosial, ditangkap Satpol PP akhirnya. Nah, jadi yang betul itu jangan diladeni, biarin aja orang ngomong gitu. Tapi kalau kita merasa nggak nyaman, laporkan kepada yang berwenang di wilayah itu, Pak RT, Pak RW. Tolong Pak, ini mintanya maksa ini Pak, ditertibkan Pak. Gitu. Nah, itu udah apa-apa. Jadi tidak boleh mendesak atau memaksa di dalam meminta-minta. Demi Allah, tidak ada salah seorang di antara kamu sekalian meminta sesuatu kepadaku, kemudian aku dengan rasa terpaksa memberikan sesuatu itu kepadanya, maka akan mendapatkan barokah di dalam apa yang kuberikannya itu.
Kalau saya memaknai maksudnya itu gini, kalau ada orang minta secara memaksa, monggo. Kan sebenarnya apa-apa yang diberikan oleh Nabi itu pasti mengandung keberkahan gitu. Justru yang saya maknai dari riwayat ini, kalau ada orang mintanya maksa, ngerinya ntar malah nggak dapat barokah. Jadi yang harusnya apa yang Nabi berikan kepadanya itu berkah, gara-gara dia maksa dan Nabi nggak suka, takutnya malah hilang berkahnya. Nah, makanya di antara sebab kenapa hilang berkah itu karena mintanya maksa, sehingga orang memberi ya terpaksa, akhirnya ya hilang barokahnya itu. Padahal dalam muamalah itu yang disarankan adalah antarodin, saling rela dengan senang hati, tidak dengan dipaksa gitu, tapi dengan saling rela hati. Kalau nggak rela hati, takutnya nggak barokah itu yang saya pahami ya dari riwayat ini ya. Dari dialektikanya itu maknanya begitu kurang lebih. Allahu Akbar. Makanya kalau ada wanita yang minta mahar kepada laki-laki dengan mahar yang sengaja dibuat sulit laki-laki itu, kata Nabi dan satu hadis, takutnya nanti hilang keberkahannya. Justru wanita yang paling bagus itu adalah wanita yang paling sedikit meminta maharnya, maksudnya memudahkan ya. Rumusnya kemarin saya sampaikan ya, dari pihak laki-laki sepatutnya lah memberikan yang baik, syukur-syukur yang terbaik, karena mahar itu nafkah pertama. Jadi kalau dari awal si suami udah pelit ngasih nafkahnya, alamat kedepannya ya pelit biasanya. Nah, tapi kalau dari awal dia sudah berusaha memberikan yang baik, syukur-syukur yang terbaik, itu pertanda awal kalau dia insya Allah kedepannya juga baik. Nah, sebaliknya dari pihak perempuan meringankan. Nah, kalau mau saling begini bagus. Gitu. Cuman saya ceritakan kemarin dinamikanya macam-macam. Ada sebagian kaum wanita yang tidak bisa menetapkan maharnya karena pekewo dah enak. Maka jalan tengahnya adalah kakaknya kemarin nikah maharnya berapa, atau saudara sepupunya kemarin nikah maharnya berapa. Maka tidak jauh dari itulah mahar itu diberikan, syukur-syukur lebih. Itu namanya mahar misil namanya. Ini permintaannya hanya kepada manusia kan, bukan kepada Allah. Iya, kalau kepada Allah juga jangan meregulasi Allah juga, tetap mentalnya ngemis. Yang diperkuat itu pengharapannya kalau kepada Allah. Jangan maksa dalam arti meregulasi ya, ngatur-ngatur Allah jangan. Tapi kalau berharap betul sama Allah lah, itu beda bab itu nanti. Itu namanya karena kita merasa betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Wa an Abi Abdurrahman, dan di tangan dari Pak Abdurrahman, namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i. Namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna adalah kami julusan duduk-duduk inda Rasulillah, di sisi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama dengan Nabi. Ya sekitar tis'atan 9 orang, atau samaniatan atau 8 orang, atau ya sab'atan sekitar 7 orang. Jadi ini menunjukkan bahwa rawinya ragu-ragu. Ya kalau enggak 9, 8 atau 7 orang lah kami saat itu. Tapi ini enggak ngaruh karena intinya isi dari hadisnya ini yang penting. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar ya. Oh ini hadisnya panjang di bawah.
Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaf, bukan Rasulullah berkata. Faqala, maka berkata siapa Abi Abdurrahman Auf ibn Malik. Mohon maaf, bukan Rasulullah bersabda ini. Ala tubayyi'una Rasulullah SAW, tidakkah kalian berbaiat, sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baiat itu sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna hadisa ahdin bi bai'atin, padahal kami baru saja berbaiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan baru berbaiat kok tawari baiat lagi. Faqulna, maka kami berkata, qad bay'naka ya Rasulullah, sungguh kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah. Summa qala, kemudian beliau bertanya lagi, oh maaf, itu betul tadi Rasulullah berarti ya. Kok Nabi membahasakan tidakkah kalian akan berbaiat kepada Rasulullah SAW? Karena Nabi itu ada dua sisi ya. Ada dua sisi sebagai pribadi manusia, sisi sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kadang Rasulullah itu bertindak sebagai pribadi, kadang beliau bertindak sebagai Nabi dan Rasul. Kalau bertindak sebagai pribadi, tidak semuanya bisa dicontoh. Tapi kalau bertindak sebagai Nabi dan Rasul, asasnya itu harus dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya. Apa yang beliau contohkan itu bisa dilaksanakan biasanya. Nah, ini berkaitan dengan tidakkah kalian mau berbaiat setia bersama setia kepada Rasulullah SAW? Artinya aku sebagai Nabi dan Rasul. Aku sebagai Nabi dan Rasul. Maaf saya tadi salah domirnya. Fabasatna aidiyana, maka kami pun mengulurkan ke tangan-tangan kami. Faqulna, maka waqulna, dan kami berkata, qad bay'naka ya Rasulullah, sungguh kami telah berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Fa'ala manubayyuka, maka atas apa kami harus berbaiat kepadamu wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, ini baiatnya ya, anta'budullaha wahdah wa la tusyrikuhu bihi syai'a. Agar kalian bersembah setia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wasalawatil khamsa, harusnya gitu. Dan salat 5 waktu. Wa tasma'u wa tuti'u, dan mendengarkan serta taat, mau taat. Makanya kalau berkaitan dengan perintah Nabi, kita kedepankan apa? Sami'na wa ata'na. Wa asarra kalimatan khafiyatan wa asarra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'an. Disuruh berbaiat agar tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Terus kemudian ditambah lagi sholat 5 waktu serta harus selalu mendengarkan, maksudnya taat dan mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya maksudnya. Dan beliau berbisik, ini ngomongnya sambil pelan maksudnya, janganlah kamu sekalian meminta-minta sesuatu apapun kepada sesama manusia. Maksudnya jangan ngemis, ojo njalukan. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafari yasqutu. Maka sungguh saya telah menyaksikan bahwa ada salah seorang di antara kelompok ini yang cambuknya jatuh, tetapi ia tidak meminta kepada seorang pun untuk mengambilkan cambuknya itu. Ini hadis riwayat Muslim. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu rawahu Muslim. Jadi
komitmen para sahabat kepada Nabi saat itu, pertama apa tadi Bu? Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen untuk menegakkan sholat 5 waktu. Terus kemudian yang ketiga, wajib nurut sami'na wa ata'na. Makanya kalau ada ayat, ada hadis yang kita kedepankan sami'na wa ata'na. Adapun setelah itu ada tafsir yang berbeda, ada fikih hadis yang berbeda, itu nomor 2 lah. Yang penting yang pertama adalah kita kedepankan sami'na wa ata'na. Saya pribadi itu kalau diskusi dengan kawan-kawan, kadang ya debat itu ketika saya didebat pakai Quran dan hadis itu, saya tidak langsung membantah. Yang saya kedepankan dalam hati saya sami'na wa ata'na. Adapun kemudian ternyata tafsir dia dengan tafsir saya berbeda, sebagaimana fikih hadis dia dan fikih hadis saya berbeda, itu yang kita dialogkan setelahnya. Tapi mental kita pertama bukan menolak, mental sami'na wa ata'na. Makanya jenengan kalau diskusi dengan seseorang misalnya, kamu kok gitu? Ya karena saya gini. Tapi ada loh ayat, begitu teman ngomong ayat itu kita jangan buru-buru, wah enggak gitu. Karena khawatirnya belum apa-apa dan tentang ayat. Tapi kita dengerin dulu dia nyampaikan ayat itu. Terus dalam hati kita katakan sami'na wa ata'na. Nggih, pokoknya engkau Maha tahu ya Allah, saya nurut dengan semua ketentuanmu. Itu kita sampaikan. Tapi pemahaman saya atas ayat itu tidak begitu. Nah, gitu baru kita ada diskusi namanya. Ada diskusi. Contoh. Ada jamaah saya itu sholat, rambutnya diikat, jamaah laki-laki. Ditegur sama jamaah yang lain, Mas, ada larangan dari Rasulullah Muhammad SAW, tidak boleh sholat sambil ngikat rambut. Nah, jamaah saya, ini orang usil banget sih. Saya mau sholat pakai dimarahi, diceramai macam itu. Terus dia nanya ke saya, gimana? Saya bilang gini, yes, itu ada hadisnya memang. Kalau itu ada hadisnya, kedepankan dalam hati kita sami'na wa ata'na. Saya bilang gitu. Terus walaupun fikih hadisnya ulama berbeda pendapat. Nah, ini diskusi selanjutnya. Di mana maksud larangan Nabi mengikat rambut dan melipat baju, karena ada jamaah saya yang lain juga cerita sama saya sholat pas baju saya ditegur orang, tidak boleh melipat baju. Baju nggak boleh dilipat, tidak boleh dilipat bajunya, karena ada hadis tadi yang melarang itu. Maka saya jawab gini, di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani dan pendapat beliau sepakat Imam Ad-Dawudi, yang dimaksud larangan mengikat rambut dan melipat baju di dalam sholat itu maksudnya sholat sambil mengikat rambut atau sholat sambil melipat baju. Ya. Artinya di dalam sholat itu dia sambil itu yang dilarang. Itu kata Ibnu Hajar Asqalani dan sepakat oleh Imam Ad-Dawudi, walaupun tidak disepakati oleh jumhur. Nah, nanti ini beda pendapatnya di situ itu. Orang Arab itu Bu, dulu itu rambutnya itu umumnya orang Arab rambutnya itu tebel, tukang cukur gak kayak sekarang Bu. Jadi mereka kebanyakan gondrong. Nah mereka itu kadang kalau pas sujud atau apa itu rambutnya itu diginikan. Ngerti nggak ya? Akhirnya kayak ngikat rambut gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi lebih baik ya pakai peci gini aja, sehingga nggak perlu. Atau dulu pakai ukoil, kalau orang pakai ukoil, pakai tali yang diikat itu, sehingga sujud itu nggak perlu ngerapikan rambutnya. Ya, kalau ngikat rambut apa? Boleh panjang. Rasulullah kan rata-rata rambutnya sepundak. Iya. Tapi jangan yang kutuan. Nah, jadi singkat cerita yang dimaksud adalah sholat sambil ngerapikan rambut itu tidak boleh, karena banyak gerak dan macam-macam. Makanya paling efektif sholat itu ya pakai peci gitu. Atau orang Arab pakai ukoil itu tali hitam itu loh, tali hitam yang dia itu kan mirip kayak peci juga itu fungsinya.
Itu seperti itu. Yang kedua, kadang orang Arab itu gamisnya itu gede-gede. Kalau yang kaya tapi. Kalau zaman dulu, zaman Nabi itu, kalau orang kaya itu pakainya lebar-lebar, besar-besar gitu. Sehingga kalau mau rukuk sujud ada mereka masih melipat bajunya gini, karena kegedean itu macam-macam. Nah, itu yang dilarang. Atau ini kalau dalam konteks kekitaan, ibu pernah nggak ada orang sholat itu banyak gerak dengan gerakan yang tidak ada gunanya? Ya mungkin diantaranya yang sambil ngikat sholat sambil ngikat rambut, terus sholat sambil melipat baju. Kalau yang saya pernah tahu itu ada orang sholat itu sambil mainan baju itu ada, yang baju diginikan itu loh. Sami Allahu liman hamidah. Ada itu, iya, diginikan bajunya. Itu iya, jadi Sami Allahu liman hamidah sambil gini, sambil gini. Itu yang dilarang itu juga, karena sholat sambil melipat baju. Jadi iya gerakan intinya pokoknya intinya larangannya itu di dalam sholat sambil ngikat rambut, iseng banget kok sholat sambil ngikat rambut, sama ngelipet baju di sholat sambil ngelipet. Kalau saya pernah tahu di sini atau di mana lupa itu, sholat itu sambil gini, tak tak, lah arek sholat sambil gini, ya apa sih arek ini? Ini kalau dalam madzhab Syafi'i udah batal banget itu gerakannya banyak loh. Gini dia, sholat itu samping saya itu anak muda itu, tak sambil gini. Kadang saya mau beritahu tapi dia udah pergi duluan kadang. Karena biasanya yang begitu nggak zikir biasanya, karena kan iya. Ya atau tapi yang pasti saya doakan itu. Biasanya kalau ada sesuatu yang saya nggak cocok itu saya doakan. Hadahullah, semoga diberi hidayah oleh Allah. Iya, dipahamkan agama. Oh iya itu namanya untuk kemaslahatan sholat. Iya, ada orang sholat sarungnya melorot. Ya dibenerin dulu lah namanya juga melorot. Itu satu dulu ya. Terus saya mau tanya lagi sekarang sama ibu-ibu. Bapak-bapak kalau sholat pakai sarung. Bapak-bapak kalau sholat pakai sarung, saya mau tanya sarungnya dilipat apa enggak kira-kira? Nah berarti melipat pakaian yang dilarang oleh Nabi itu bukan dari awal sholat sudah dilipat, tapi maksudnya sholat sambil melipat itu. Karena kalau orang pakai sarung pasti dilipat. Satu, mengenai ngikat rambut sekarang. Saya mau tanya, para istri Nabi, terutama Siti Aisyah radhiyallahu anha, rambutnya diikat nggak? Saya mau cerita ya. Saya mau cerita. Siti Aisyah itu pernah ditanya oleh seorang wanita yang sebelumnya minta fatwa ke Abdullah bin Umar. Saya dapat informasi dari Abdullah bin Umar kalau mandi junub wanita yang rambutnya diikat harus dilepas, diriwe. Kata Siti Aisyah, kenapa enggak dicopot kepalanya sekalian? Kata Siti Aisyah, saya dulu di masa Rasulullah Muhammad SAW mandi junub dalam keadaan rambut saya tidak dilepas ikatannya. Kata Siti Aisyah. Berarti Siti Aisyah rambutnya diikat. Kalau kan katanya Nabi melarang orang rambutnya diikat, sementara Siti Aisyah rambutnya diikat. Berarti apa maknanya? Maksudnya sholat sambil ngikat rambut itu yang dilarang, bukan rambut yang terikat itu. Itu pendapat Ibnu Hajar Asqalani yang sepakati oleh Imam Ad-Dawudi dalam Syarah Sahih Bukhari. Berbeda dengan itu jumhur. Memang betul, tapi ini kita diskusi aja ya. Memang betul ada pendapat jumhur yang memahami sebagaimana teksnya. Maksudnya nggak boleh sholat dalam keadaan bajunya terlipat, nggak boleh ya. Harus dilepas. Itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Ada termasuk juga tidak boleh sholat dalam keadaan rambutnya diikat, harus dilepas rambutnya, diriwe. Berarti ibu-ibu harus dilepas juga semuanya kalau pakai pendapat yang itu. Karena hadis itu tidak membedakan laki perempuan. Tidak membedakan laki perempuan. Ya, berarti berlaku semua. Kalau ibu sepakat dengan pendapat yang kedua, saya pilih yang pertama. Iya, saya pertama. Saya pilih pendapatnya. Kenapa? Karena menurut saya itu lebih pas. Lebih pas. Itu seperti itu. Ya, tapi saya tidak mencela yang tangannya kepanjangan, makanya dilipat sebelum sholat. Nah, iya itu maksudnya itu. Kalau nggak dilipat nanti malah tangannya ketutupan. Itu makanya Nabi melarang melipat saat sholat itu.
Jadi kalau mau ngelipatnya sebelum sholat. Itu kata Ibnu Hajar, saya ulang. Tapi ada pendapat jumhur yang tidak begitu. Ini diskusi aja ya, biar kita nggak kaget. Kalau nanti ada orang yang negur, oh mungkin pakai pendapat jumhur ya, gitu aja. Atau nggih, lanjut. Terus kemudian Nabi berpesan tapi sambil bersuara lirih tadi itu, dan jangan sekalipun kalian meminta-minta kepada sesama manusia. Saya kemarin sudah terangkan hukumnya ya. Saya terangkan hukumnya. Bahwa meminta itu bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau jadi kebiasaan, apalagi menjadi profesi. Jadi kita ini meminta. Kenapa saya katakan boleh? Karena Nabi pernah meminta juga. Walaupun Nabi tidak pernah meminta-minta. Itu satu dulu. Namun ada beberapa sahabat yang betul-betul menjaga komitmen. Betul-betul tidak mau meminta memang. Tidak mau meminta, bahkan diberi pun dikembalikan. Kemarin ada sahabat. Boleh, itu penafsiran pribadi sah-sah saja. Jadi itu pendapat pribadi sahabat itu, sahabat yang mulia itu sah-sah saja. Dan kalau Anda mau bersikap yang sama silakan, ada contohnya. Namun sahabat yang lain ternyata dalam muamalahnya tetap masih mau meminta walaupun tidak pernah meminta-minta. Bisa dimengerti ya? Nah, kehati-hatian. Nah, saya mau terangkan dulu gini misalnya. Di antara para sahabat Nabi yang mulia-mulia ini, ibu boleh pilih sikap mana yang ibu mau. Ibu mau bersikap seperti Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang punya prinsip tidak perlu menabung. Karena kata beliau menabung itu mengurangi tawakal kepada Allah. Sehingga kita kalau ada masalah, masih ada tabungan gitu. Masih ada tabungan. Itu kata Abi Dzar. Maka Abi Dzar termasuk yang tidak mau menabung beliau. Kenapa? Karena beliau punya pendapat nabung itu mengurangi tawakal kepada Allah. Itu kata Abi Dzar. Ibu mau seperti itu? Monggo silahkan. Tapi berbeda dengan Abi Dzar, siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ketika wafat pun kekayaannya masih melimpah. Artinya tabungannya banyak berarti kan? Berarti mau nabung juga boleh. Yang penting tawakalnya tetap hanya pada Allah, jangan sama tabungan. Jadi kalau ada masalah jangan tenang tabungan masih banyak, jangan gitu. Tenang ada Allah. Nabung mah tetap nabung, tapi tenang ada Allah. Jangan mengandalkan tabungan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi monggo, mau kayak Abi Dzar, monggo silahkan. Mau kayak, dan ini sahabat mulia radhiyallahu an. Atau seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, monggo silahkan. Nabi sendiri punya tabungan? Punya. Nabi juga nabung. Jadi ada riwayat pernah saya posting di Facebook itu, ternyata Nabi juga nabung walaupun tabungan beliau itu sekedarnya gitu. Tapi beliau nabung. Ada tabungan beliau itu sekedar untuk makan berapa gitu ada. Nabung mereka juga, beliau Nabi juga. Tapi ingat, jangan mengandalkan andalkan siapa? Tetap Allah. Wah, tenang. Dana pensiunan saya masih banyak. Oh, tenang, pesangon saya masih. Jangan, tetap acuannya adalah, sandarannya adalah tenang, masih ada Allah dan akan selalu ada Allah. Tenang ada Allah, tenang ada Allah, tenang ada Allah. Itu harus begitu. Jangan mengandalkan makhluk. Saya masih ingat betul itu. Di sebuah stasiun televisi saat itu ada bapak-bapak itu diwawancara. Pas diwawancara itu dia ngomong, suami istri ngomong. Kami kerja dari muda, kami sekarang sudah tenang karena kami punya tabungan 5 miliar. Di hari tua ini kami punya tabungan 5 miliar. Uang kami saya taruh di Bank Senturi saat itu yang sebelum dilikuidasi zaman SBY itu. Iya, sudah di Bank Senturi kita aman. Saat itu belum kena likuidasi dia. Pokoknya dia ceritakan bangga lah punya uang itu. Selang berapa waktu saya masih ingat betul itu. Wawancara itu saya masih ingat, selang berapa waktu Bank Senturi kena likuidasi. Padahal yang dijamin oleh lembaga penyimpanan 2 miliar. Hanya 2 miliar. Berarti 3 miliar kemana? Hilang. Itu pun kalau keluar yang 2 miliar itu. Enggak, maksudnya apa? Betapa rapuhnya tabungan itu. Belum lagi kalau kena inflasi. Tambah mana? Makanya silakan. Nah, makanya kalau mau nabung silahkan. Tapi jangan mengandalkan tabungan. Andalkan siapa? Allah, tetap Allah, jangan tabungan. Nabung silakan, tetap tidak ada masalah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kalau saya selalu mengandalkan dari Allah gimana? Kenapa?
Bagus sih. Saya kan saya nggak kerja, ayang-ayang juga kerja. Ayang-ayang. Dari Allah. Gitu Pak. Saya juga kadang-kadang mikir kalau malah ya Allah sama saya kagak penghasilan yang nyari sendiri nggak ada. Dari rezeki dari Allah melalui anak. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nggih. Ya, memang betul hasil itu. Pokoknya saya Allah aja gitu. Allah terus. Nggih, Allah terus, Allah lagi, Allah selamanya. Cuman saya dulu ngomong ke ibu saya itu, Bu, saya ini hanya makhluk, jangan berharap kepada saya. Berharaplah hanya kepada Allah, saya doakan. Itu ibu saya itu gitu. Nah, sama ke anak itu juga sama saya. Jangan pernah mengandalkan saya. Saya ini hanyalah makhluk, saya bilang gitu. Andalkan Allah, minta hanya kepada Allah. Saya doakan. Sebagai makhluk saya doakan. Nah, saya pribadi juga sama, tidak mau ngandelin selain Allah. Gak ngandelin jamaah, gak ngandelin DKM masjid, gak ngandelin apa. Semua saya serahkan pada Allah. Makanya nun sewu nggih, aneka tingkah pola jamaah yang mau macam-macam itu, ya saya senyumin aja, bukan jogetin aja, senyumin aja. Kenapa? Karena ya kita tidak berharap sama makhluk, kita berharap hanya kepada Allah. Namun kita tetap harus baik. Nah, ini kesalahan sebagian orang itu gini, mentang-mentang semuanya karena Allah terus buruk kepada sesama. Iya, contoh-contoh gini. Saya itu kadang kecewa ya dengan beberapa layanan kaum muslimin itu. Jadi contoh ini, saya ada langganan toko herbal. Toko ini jam sholat tutup. Pokoknya karyawannya rajin sholat berjamaah di masjid. Saya senang saya, karena dia rajin sholat kan saya senang. Tapi selama saya beli di toko itu sampai detik ini, belum pernah saya lihat karyawannya itu melayani saya dengan senyum, itu belum pernah. Paham maksudnya nggih? Batinku ngene, arek-arek iki rek. Iya bener, semua rezeki Allah yang nanggung, tidak berharap satu. Tapi mbok ya senyum. Kenapa? Karena ada hadis Nabi kan yang menyatakan bahwa iya, sedekah kan itu. Iya. Dan itu pelayanan yang baik terhadap customer itu kan menghadirkan keberkahan juga kan. Karena transaksi yang dicintai oleh Allah itu yang transaksi kata Nabi yang mudah dan enak gitu loh. Iya. Ya, kalau pasang muka pas-pasan terus gitu repot ya. Itu satu. Terus yang kedua, setelah istri saya itu kan biasanya ke RH dulu ya. Terus belakangan ada baru labelnya Muslim lah gitu. Nah, terus istri saya nyoba di situ. Pulang itu istri saya ngedumel. Iku ya apa sih wong-wong Islam iki? Apa? Mosok aku takon ngene ngono, ndono senyum iblas. Itulah yang kadang kita sayangkan dari wong non sewu nggih. Enggak semuanya sih. Rumah sakit Islam saja coba Anda bandingkan dengan mongko label Islam. Tapi mudah-mudahan sekarang enggak gitu, mudah-mudahan sekarang enggak gitu, mudah-mudahan. Oh masih. Masih jari ini. Ya wis ya. Kadang itu yang kita sayangkan, mentang-mentang tawakal kepada Allah terus buruk pada sesama. Nah, itu yang salah itu. Allahu Akbar. Kalau sama BRI saya terkesan dari satpamnya sampai atas itu senyum semua itu. Iya, wajib itu, memang wajib itu ya. Iya. Dari satpam lantai bawah sampai atas itu. Iya. Oh, baik. Jadi ada maksud saya mbok ya diimbangi loh tawakal itu dengan muamalah yang bagus. Ngerasain nggak gitu ya? Ada yang sebagian gitu ya, gitu. Nggak semuanya gitu, tapi sebagian gitu. Nah, itu makanya jangan begitu kita itu. Jadi walaupun saya tawakal kepada Allah terus sama orang seenaknya, jangan. Tetap harus baik. Nah, baik itu bagian dari ketaatan. Nah, dan itu mendatangkan keberkahan. Nah, berharap rezeki hanya pada Allah. Terus sama karyawan dolim atau sama atasan dolim, kurang ajar ya, insya Allah nggak barokah ya. Atau nggak lama ya dipecat itu. Itu seperti itu. Paham nggih? Insya Allah nggih. Nah itu. Makanya saya sering sampaikan proses sunatullah itu tetap harus dihargai. Ada makanan murah, enak, pelayanannya bagus, insya Allah ya laris. Udah mahal, judes, gak enak lagi, insya Allah
terus tawakal sama Allah. Ya bener, tawakalnya bener, tapi kalau sunatullahnya tidak dijalani kan menyalahi hukum ketentuan sunatullah. Ya, cepat atau lambat ya insya Allah lah gulung tikar. Iya gulung. Tapi ada orang itu walaupun gulung tikar tetap senyum karena kerjanya emang jual tikar. Makanya dia gulung tikar. Oh lanjut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sungguhnya nabi kita Muhammad SAW qala beliau bersabda la tazal mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. La tazalu al mas'alatu selalulah permintaan itu bi ahadikum ada pada di salah di antara kalian hatta yalqallaha atau hatta yalqiyallaha ta'ala hingga dia bertemu dengan Allah taala. Sementara walaisa fi wajhi sementara tidak ada di dalam wajahnya itu muz'atul lahmin. Tidak ada dagingnya sama sekali pada mukanya itu. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Orang yang selalu meminta, la tazalu itu selalu ya. Orang yang selalu meminta-minta itu nanti akan menghadap kepada Allah dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Kenapa? Karena enggak punya rasa malu. Orang yang punya kebiasaan meminta-minta berarti dia tidak punya rasa malu. Orang yang udah nggak punya muka, orang yang nggak, istilahnya nggak punya muka, orang nggak punya malu kan istilah lainnya nggak punya muka, atau orang Jawa bilang rai gedek, rai gedek, karena masih kecilnya sering makan rebung. Allah, kemarin saya pengajian orang-orang Padang dikasih makanan gulai rebung itu, sama babat sama usus sapi. Saya ingat kata-kata itu. Orang kalau rajin makan rebung di masa kecilnya nanti gedenya rainya rai gedek. Kalau istilah kita tak tidak tahu malu itu tidak punya muka itu ya istilahnya. Maka nanti dia akan menghadap kepada Allah wajahnya dalam keadaan tak berdaging karena dia nggak punya malu itu, nggak punya rasa malu. Urat malunya sudah putus. Jadi kalau ibu-ibu dan saya secara pribadi mau meminta itu malu, apalagi meminta-minta sangat malu, bersyukurlah kepada Allah, itu namanya kita masih punya rasa malu. Insya Allah dan semoga nanti kita menghadap kepada Allah dalam kondisi di mana kita dimuliakan oleh Allah, karena kita menjaga kemuliaan diri saat di dunia dengan tidak meminta-minta. Saya ulang, ini tidak berlaku untuk orang yang kepadanya kita punya hak meminta. Kepada suami mau minta malu jangan, suami minta aja karena Anda punya hak. Iya punya hak. Termasuk orang tua ke anak minta tidak apa-apa, itu bukan aib, tidak ada masalah. Iya itu juga bukan aib, asalkan mintanya benar ya, jangan minta yang aneh-aneh itu. Tapi kalau saya bertetanggaan enak sih kalau saling nanda. Saling mengerti, iya. Enak jadinya. Iya. Ya kalau saling mengerti bagus, simbiosis mutualis. Wow. Itu bagus. Ya kalau saling tidak apa-apa. Iya. Kan ada orang itu yang hanya mau minta tapi tidak mau memberi, tidak mau saling, itu kan ya ada. Kalau saling sih nggak ada masalah. Pokoknya itu nih harus punya rasa malu. Sama saya pribadi itu saya salut dengan anak-anak muda yang jualan bakso, jual es, dia itu menjaga kehormatan dirinya daripada mohon maaf menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Iya pakai dikasih tinta silver itu, iya ada yang macam-macam. Akan lebih terhormat kalau dia kerja itu jualan atau kerja apa yang tenaganya, ya itu seperti itu. Ya pengamen itu termasuk ngemis itu, karena kan kita tidak pernah ngundang. Kecuali dia kita undang. Tidak gini, pengamen itu termasuk ngemis. Kenapa? Karena dia kan tidak kita undang, dia datang nyanyi terus minta sama kita. Kecuali kita undang dia. Cuman memang begini, tapi ini pikiran pribadi aja ya. Anak itu masih mau ngamen, insya Allah masih lebih baik lah daripada dia nyolong atau ngerampok atau macam-macam.
Maka kadang-kadang saya tergerak untuk memberi juga dalam rangka untuk meminimalisir dua kemungkaran itu ya. Jadi kalau harus pilih mending ini guys, daripada mereka nyolong. Daripada antar kita tidak kasih dia terus malah dia berbuat yang aneh-aneh, mending gini aja. Walaupun hati tetap ingkar, saya tetap ingkar hati karena nggak setuju saya tetap. Yang saya setuju tetap yang model yang jual bakso, sol sepatu, kerja kuli itu atau ngangkot atau gojek itu masih lebih saya apresiasi. Ya seperti dan yang sejenisnya itulah. Allah, saya kira ini Bu ya, karena sudah hampir itu. Mau silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo silakan. Monggo Bu, monggo. Beda pendapat apa? Oh, perkara punuh onta itu kali ya? Yang perkara kayak punuh onta itu kan? Saya mau terangkan dulu gini, ini rumus Bu ya. Yang dimaksud dengan wanita yang masuk neraka kata Nabi, dan aku belum pernah melihat sebelumnya orang seperti itu kata beliau, yang dimaksud dalam hadis itu yang pertama, wanita yang jalannya lenggak-lenggok, ya ngomongnya mendesah-desah, terus rambutnya diikat seperti punuk-punuk onta. Itu maksudnya bukan wanita berjilbab terus kemudian rambutnya diikat membentuk punuk, bukan itu yang dimaksud. Dulu masih awal-awal rame masalah itu, dicontohkan ada orang berjilbab rambutnya diikat terus nampak benjolan di rambutnya, itu yang dimaksud dengan membentuk punuk onta. Saya tidak setuju. Kenapa? Siti Aisyah itu rambutnya diikat. Siti Aisyah itu rambutnya diikat. Namanya rambut diikat itu pasti membentuk benjolan. Nah, ternyata yang dimaksud dulu itu adalah wanita yang tidak berjilbab, yang senang mengikat rambutnya ke atas untuk pamer jenjang lehernya. Itu yang dimaksud itu, sependek yang saya pahami ya. Jadi dulu itu ada wanita-wanita yang memang senang pamer jenjang lehernya, rambutnya diikat ke atas. Dan pada masa waktu itu, ya mungkin seperti itu. Karena pamer jenjang lehernya. Karena dulu itu disebut wanita cantik kalau lehernya itu itu apa namanya, saya nggak paham lah itu. Ya, itu yang dimaksud. Karena kalau yang dimaksud rambutnya diikat sehingga membentuk benjolan, hampir semua rambut kalau diikat rata-rata membentuk benjolan. Padahal Siti Aisyah itu rambutnya diikat, Siti Aisyah itu rambutnya diikat. Nah, atau yang dengan sengaja pakai jilbab tapi pakai bendol, ya yang bendol gede itu ada itu. Itu ada yang sengaja, tapi itu bukan bendolan rambutnya, bendolannya jilbab yang dia beli itu. Itu namanya tabarruj. Tabarruj itu orang berjilbab itu tujuannya supaya nggak dipelototin orang. Ini kok malah pakai bendol gede sehingga rewang lanang delok, mbok bendol rek gitu. Itu. Ibu-ibu itu berpakaian kan tujuannya supaya nggak dipelototin laki-laki kan. Kok malah berpakaian yang ngundang laki-laki melotot. Nah, itu namanya tabarruj namanya, menampakkan sesuatu yang harusnya tidak ditampakkan itu. Saya ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Monggo kalau diikat rambutnya enggak ada masalah. Kalau rambutnya panjang pasti bendol pasti itu. Iya. Ya, yang dimaksud itu bukan itu. Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu. Si A bukan? Yang si A yang gini dia. Si A itu. Kalau yang ini si A tidak boleh. Kenapa? Oh, tali saman beda lagi. Saman. Oh, itu bukan. Kalau ini tidak, meratap itu dia, meratapi, menurut mereka meratapi kematian Sayyidina Husain. Ya Husain apa itu Syiah itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau yang itu tidak boleh, dilarang. Kan dalam Islam kita tidak boleh menampar pipi sendiri, tidak boleh. Ibu
kesel sama diri sendiri, tampar, tidak boleh, ada hadis yang melarang itu. Tidak boleh kita menampar diri sendiri, itu tidak boleh. Menyiksa diri sendiri tidak boleh. Nyesel aja, tobat aja. Tapi jangan menampar atau menyakiti diri sendiri. Itu seperti itu. Saya kira itu, wallahu a'lam. Harusnya sih dipisah ya. Karena kan laki perempuan kan tidak boleh ikhtilat sebenarnya kan. Ikhtilat campur gitu kan tidak boleh kecuali Masjidil Haram. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau selain di Masjidil Haram tidak boleh. Sekarang di Masjidil Haram pun coba ditertibkan sekarang. Nah, hanya yang boleh ikhtilat itu hanya di Masjidil Haram saja. Itu pun sekarang coba dipisah. Makanya kan tawaf ya campur. Dulu saya tahun 2012 masih campur, dulu banyak campur masih. Sekarang sudah mulai agak tertib, perempuan sendiri, agak ada kotak-kotak gitu. Tapi secara umum kalau di Masjidil Haram tidak apa-apa. Kalau di luar Masjidil Haram idealnya ya harus pisah, Bu. Harus pisah. Bukan ya, aliran baru mungkin. Tapi kalau Ibu nanya secara hukum fikihnya, asal syarat rukunnya terpenuhi ya sah sholatnya, nggak ada masalah. Cuman itu menyelisihi aturan dasarnya gitu loh. Sehingga ya ibadah yang mungkin sah diterima, tapi bercampurnya itu ya berdosa gitu aja sih. Masing-masing nanti akan ada nilai di sisi Allah, entah itu dosanya atau pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hari Jumat perempuan boleh ikut sholat di masjid nggak? Soalnya di beberapa daerah mereka ada yang ikut sholat di masjid. Ya, wanita boleh sholat Jumat tapi tidak wajib hukumnya. Sehingga kalau seandainya seorang wanita itu bersama suaminya dalam suatu perjalanan, suaminya mampir di masjid, dilihat kok di masjid ini perempuan ikut sholat, ibu ikut sholat Jumat, tidak apa-apa, sah sholat Jumat ibu, dan ibu tidak wajib mengulang sholat duhur kecuali menurut Mama Dedeh. Kalau menurut Mama Dedeh harus sholat duhur. Kalau sependek yang saya ngaji tidak. Kenapa? Karena wanita yang sholat Jumat itu status sholat Jumat itu walaupun hukumnya tidak wajib bagi wanita mendatanginya, tapi status sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat duhur. Sehingga kalau dalam kaidah fikih itu yang mengganti menduduki kedudukan yang diganti. Sehingga tidak ada kewajiban si wanita yang ikut sholat Jumat itu mengulang dengan sholat duhur. Walaupun boleh kalau mau mengulang sholat duhur, tapi tidak wajib. Kecuali menurut Mama Dedeh gitu aja. Perempuan sholat di rumah aja. Rumah, betul. Kenapa wanita itu kok tidak diwajibkan sholat Jumat? Pertama memang aturan syariatnya begitu. Itu pertama ya. Yang kedua ada hikmahnya juga. Hikmah di antara hikmahnya apa? Wanita itu biasanya itu ngobrolnya itu loh. Sementara sholat Jumat itu harus hikmah. Iya kan perempuan kalau udah ada yang khutbah, sementara di sisi yang lain itu kan ngerinya apa? Awalnya ngomongnya sederhana, khotibnya siapa? Ustadz ini. Ustadz yang itu ya? Ya udah terus akhirnya ya ngerinya itu, ramenya itu. Itu di antara hikmahnya. Kecuali yang sholat Jumat itu nenek-nenek udah sepuh-sepuh, itu ya itu biasanya udah nggak akan ngobrol, udah lebih pada anteng gitu, karena alih-alih mau ngobrol mau ngarahno encoke segala karo-karoan. Ya, monggo. Nggih, monggo. Baru adzan. Oh. Iya, saya tahu. Saya paham. Jadi gini, adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Adzan itu pengumuman di tempat itu akan dikerjakan sholat berjamaah. Jadi kalau ibu sebagai wanita terutama, apalagi buru-buru mau lanjut perjalanan, ibu lihat jam, waktu sudah masuk waktu, belum adzan di masjid, ibu udah sholat, tidak ada masalah, sah sholatnya dan tidak wajib diulang. Karena adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat, tapi pengumuman.
bahwa di situ akan ditegakkan sholat. Maka dalam Sahih Bukhari ketika Nabi bangun subuh kesiangan itu tetap ada adzan. Adzannya udah kelewat waktu subuh. Nah, berarti adzan tidak berarti tanda masuk waktu, tapi pengumuman di situ akan diadakan sholat berjamaah. Di masa Sayyidina Utsman sebelum masuk waktu zuhur ada adzan pertama. Itu pengumuman bahwa ini mau masuk waktu sholat Jumat. Ayo datang ke masjid cepetan. Itu seperti itu. Sebagaimana di waktu subuh di masa Nabi ada adzan 2 kali. Adzan yang pertama belum masuk waktu subuh untuk memberitahu bagi yang mau sahur agar segera menyelesaikan sahurnya karena sebentar lagi mau masuk waktu subuh gitu. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.